komitmen sepanjang seabad usia kami untuk terus bekerja dan berkembang demi majunya bangsa dan negara. Adapun anggota dari kelompok 4 yang pertama, Sakti Pradana sebagai penyaji materi pertama, Putri Maduratna sebagai penyaji materi kedua, Intan Trimulyana sebagai penyaji materi ketiga, Riki Jayusman sebagai penyaji materi keempat, Ratri Wurandari sebagai penyaji materi kelima, Rizky Destianti sebagai penyaji materi ke-6, dan Sulistiawati sebagai penyaji materi ke-7. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang perkembangan pasar modal. Sejarah pasar modal Indonesia sudah hampir jauh sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya sejak zaman kolonial Belanda. Menurut BEI, sebagaimana dikutip dalam artikel Informasi Sejarah dan Milestone, pasar modal atau bursa efek hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912. Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta merger dengan Bursa Efek Surabaya yang kemudian berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mulai diperkenalkan sampai saat ini sebanyak 701 perusahaan telah mencatatkan sahamnya di BEI. Materi selanjutnya yaitu teori pasar modal. Menurut Weston dan Compton, teori dari pasar modal yang menjelaskan dan memprediksi hubungan antara hasil yang diharapkan dan resiko investasi di pasar modal dan efek psikologi diversifikasi investor pada mekanisme harga pasar dan apakah pasar mampu menjamin bahwa harga keamanan secara lengkap dan benar mencerminkan informasi yang tersedia. Keputusan investasi mengacu pada proses menggunakan informasi untuk menilai kinerja dan proses perusahaan dengan tujuan investasi dan divestasi surat berharga. Saya regulator organisasi SRO di pasar modal. SRO terdiri dari Bursa Efek Indonesia BI, Clearing Penerimaan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, SRO di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. SRO merupakan institusi yang diberi kewenangan oleh OJK untuk membuat dan menerapkan peraturan di pasar modal Indonesia, atau biasa disebut regulator. Kewenangan regulator dapat diterapkan sebagai pelengkap dan peraturan pemerintah yang ada. SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang ketiga regulator tersebut, memiliki fungsi dan peran masing-masing pasar modal di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu identitas perusahaan. Didirikan oleh PT Bursa Efek Jakarta, BEJ, dan PT Bursa Efek Surabaya atau BES pada 5 Agustus 1998, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI selanjutnya dikukuhkan secara resmi sebagai badan hukum melalui pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada 24 September 1996. KPEI berperan sebagai lembaga clearing dan penjaminan LKP berdasarkan surat keputusan nomor Keputusan 26 Pasar Modal tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam pada 1 Juni 1998. Pemerintah menetapkan KPEI sebagai bagian dari Self-Regulatory Organization atau SRO Pasar Modal Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia, BEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kepemilikan saham BEJ dan BES atas KPEI di awal pendiriannya adalah sebesar 90% dan 10%, dengan modal disetor yang telah ditempatkan masing-masing sebesar 15 miliar. Kepemilikan saham tersebut berubah menjadi 100% milik BEI sejak adanya penggabungan antara BEJ dan BES menjadi BEI pada 2007. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan pendirian dan fungsi dari KPEI. Tujuan pendirian KPEI adalah untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan pasar modal dalam rangka pembangunan nasional.
KPEI berfungsi sebagai lembaga clearing penjamin atau Central Counterparty disingkat sebagai CCP di pasar modal Indonesia. KPEI mengambil peran sebagai mitra penimbang atau CCP untuk melaksanakan inovasi dalam penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Fungsi clearing dan penyelesaian clearing adalah proses penentuan hak dan kewajiban efek maupun dana milik anggota clearing yang timbul dari transaksi bursa sehingga penyelesaian transaksi bursa menjadi teratur, wajar, dan efisien. Kegiatan usaha KPI. Layanan jasa dan produk KPI meliputi 1. Jasa clearing dan penyelesaian transaksi bursa. Adapun jasa clearing dan penyelesaian dilakukan KPI yaitu transaksi efek bersifat ekuitas. 2. Clearing transaksi bersifat ekuitas hutang. Meliputi clearing transaksi bursa dan clearing transaksi non-bursa atau electronic trading platform. 3. Jasa penjaminan dan pengelolaan resiko. Dalam prinsip tersebut, KPI diwajibkan melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan resiko kredit, resiko likuiditas, serta resiko pasar. 4. Penanganan kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Jika AK tidak dapat memenuhi kewajiban atas penyelesaian transaksi bursa yang menyebabkan AK tersebut gagal bayar. 5. Jasa pinjam-meminjam efek. Dan yang keenam adalah jasa pengelolaan agunan. Materi selanjutnya yaitu strategi bisnis. Yang pertama, strategi pengembangan 2016-2020. KPEI memiliki strategi bisnis plan atau SBP 2016-2020 yang disusun dengan mempertimbangkan master plan pengembangan pasar modal yang ditetapkan oleh OJK selaku pengembangan pasar modal, BI sebagai pemegang saham dan lembaga bursa efek, prinsip-prinsip standar internasional serta tren global dan berbagai masukan pasar modal. Yang kedua yaitu tim strategi. Rumusan SBP KPI 2016-2020 terbagi dalam 3 tema strategi, yaitu tema pertama Reliability by meeting international standard. Reliability diukur melalui kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan untuk mampu memberikan layanan terbaik, proses yang efisien dan beroperasi secara dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, organisasi yang efektif, dan teknologi informasi yang handal. Tema yang kedua yaitu Improve Assertiveness by Streamlining Core Process sebagai upaya mewujudkan impian perusahaan dalam menciptakan pasar modal yang menarik. Adapun implementasi pelaksanaan program kerja KPEI, implementasi seluruh program kerja pengembangan infrastruktur pasar modal bersama dengan OJK dan SRO lain antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dukungan terhadap pembentukan perusahaan efek daerah atau PED. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu Focus Group Discussion atau FGD dengan perusahaan efek anggota bursa terkait konsep PED, sosialisasi PED kepada Asosiasi Bank Perkembangan Daerah, penyusun kajian infrastruktur PED, serta pengajuan proposal PED ke OJK. Yang kedua yaitu pengembangan Electronic Book Building IPO atau EBB IPO. Yang ketiga yaitu pendirian perusahaan teknologi informasi atau TI. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain pengesahan pendatangan dokumen hukum. Selanjutnya di tahun 2019 akan dilakukan kegiatan tender solusi dan pengembangan solusi PED. Laporan keuangan dari KPEI. KPEI menyelenggarakan RUPST pada Juni 2020, beragendakan persetujuan laporan tahunan perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019. Dalam kesempatan tersebut, pemegang saham memberikan apresiasi atas pencapaian dan kinerja sepanjang 2019 yang tercatat sangat baik dari sisi operasional, keuangan, maupun pelaksanaan program kerjanya. Dari sisi operasional sendiri, KPEI itu mampu menjalankan pengelolaan risiko dengan sangat baik, sehingga tidak terjadi kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Selain itu juga, KPEI berhasil mencatatkan peningkatan nilai transaksi pinjam-meminjam efek atau PME hampir sebesar 60% dibanding tahun 2018. Sebagai hasil upaya
perusahaan dalam mensosialisasikan layanan PME kepada anggota clearing, dan investor. Sementara dari aspek keuangan, KPEI ini berhasil membukukan laba bersih perusahaan sebesar 104,33 miliar rupiah, meningkat 13,76% dibanding tahun sebelumnya. Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai pencapaian KPI. Sehubungan dengan peran KPI sebagai lembaga keliling dan penjaminan di pasar modal Indonesia, dari aspek kinerja operasional hingga akhir Juli 2021, tercatat rata-rata efisiensi penyelesaian dari mekanisme keliling secara netting untuk nilai transaksi bursa sebesar 59,97%. Sementara efisiensi dari sisi volume mencapai 66,76%. Hal ini mengalami peningkatan dibanding akhir tahun 2020 yang sebesar 55,01% dan 61,42%. Adapun sumber keuangan per Juli 2021 untuk penjaminan penyelesaian transaksi bursa, yaitu dana jaminan telah mencapai 5,90 triliun, mengalami peningkatan dari nilai sebelumnya senilai 5,47 triliun. Dan untuk cadangan jaminan pada akhir Juli 2021 mengalami kenaikan sebesar 100,64,51 miliar. Kemudian, KPI secara efektif telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola risiko yang mungkin timbul atas setiap transaksi dan proses penyelesaian transaksi yang dilakukan. Hal ini antara lain tercermin dari tidak adanya kasus gagal bayar sampai dengan akhir Juli 2021. Kemudian KPI juga turut mendukung perkembangan pasar modal syariah pada 17 Februari 2021. Saat ini KPI bersama OJK dan SRO lainnya tengah melakukan serangkaian pengembangan, antara lain sistem keliling obligasi, implementasi produk derivatif bursa, serta pengembangan sistem elektronik RKAT. KPI juga tengah melakukan berbagai inisiatif strategi untuk meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pengembangan pelayanannya. Pemaparan selanjutnya mengenai kontribusi KPI dalam pasar modal Indonesia. PT Keliling Penjamin Efek Indonesia atau KPI turut memberikan kontribusi dalam mengembangkan pasar modal, yakni berperan aktif dalam pengembangan pasar modal domestik, regional, ataupun global. Kontribusi tersebut antara lain, yang pertama, pengembangan risk manajemen, yakni proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan bentuk upaya lain yang bertujuan untuk meminimalisir resiko. Yang kedua, pemantauan aktivitas anggota keliling bersama dengan Bapepam LK, BEI, dan KASEI. Yang ketiga, kolateral subakun adalah upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan agunan. Yang keempat, lindable pool subakun dalam sistem pinjam-meminjam efek. Yang kelima, strike through processing atau STP, yakni mencermati perkembangan transaksi bursa. Yang keenam, workshop KPI dan anggota keliling, pelatihan dan sosialisasi. Yang ketujuh, penambahan modal di sektor KPI di PT Penilai Harga Efek Indonesia. Dan yang kedelapan, adanya pendidikan di pasar modal. Yang terakhir, adanya corporate social responsibility atau CSR untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi. Kesimpulan dari jurnal kami yaitu KPEI berfungsi sebagai LKP atau Central Counterparty atau CCP dalam pasar modal Indonesia dengan tugas menjalankan kegiatan clearing dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien, serta menyelenggarakan dan menyediakan jasa clearing perdagangan efek dan jasa lain yang berkaitan dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha perusahaan berdasarkan ketentuan dari OJK. Kegiatan usaha KPEI, layanan jasa dan produk dari KPI ini meliputi yang pertama, jasa clearing dan penyelesaian transaksi bursa. Yang kedua, clearing transaksi efek bersifat hutang. Yang ketiga, jasa penjamin dan pengelolaan risiko. Yang keempat, penanganan kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Yang kelima, jasa pinjam-meminjam efek. Yang keenam, jasa pengelolaan agunan. KPI memiliki strategi bisnis plan (SBP) tahun 2016 sampai 2020 yang disusun dengan mempertimbangkan master plan pengembangan pasar modal yang ditetapkan oleh OJK selaku lembaga pengawas pasar modal, BEI sebagai pemegang saham, dan lembaga bursa efek, tren global,
dan berbagai masukan dari para pelaku pasar modal, serta prinsip-prinsip standar internasional. Sehubungan dengan peran dari KPEI ini sebagai lembaga clearing dan penjamin di pasar modal Indonesia, dari aspek kinerja operasional hingga akhir Juli 2021, tercatat rata-rata efisiensi penyelesaian dari mekanisme clearing secara netting untuk nilai transaksi bursa sebesar 59,97%, sementara efisiensi dari sisi volume transaksi bursa mencapai 66,76%. Jadi untuk mengantisipasi kegagalan penyelesaian transaksi bursa dan mengelola risiko kredit, KPEI ini melakukan pengelolaan agunan anggota clearing atau AK dan nasabahnya dengan total nilai agunan per Juli 2021 mencapai 27,42 triliun rupiah yang terdiri dari agunan online sebesar 21,55 triliun rupiah serta hasil agunan offline sebesar 5,87 triliun rupiah. Nah, KPEI ini juga turut mendukung perkembangan pasar modal syariah. Pada tanggal 17 Februari 2021, KPEI secara resmi telah memperoleh fatwa dari DSN MUI nomor 138/DSN MUI X1X1 2020 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di bursa efek.